Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidatul Fitri, mahasiswa Ekonomi Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jati, Paiton, Probolinggo. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembangunan hukum ekonomi di Indonesia, yang mana merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Hukum Ekonomi yang diampu oleh Bapak Haji Temi Wijaya, SEMH. Pasti teman-teman pada penasaran, apa sih hukum ekonomi? Apa sih yang dimaksud hukum ekonomi? Ekonomi sendiri yaitu ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menjalurkannya ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Sedangkan hukum sendiri yaitu peraturan atau ketetapan atau ketentuan yang tertulis maupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk para orang yang melanggar hukum. Dan dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan perekonomian nasional, baik kaidah hukum yang bersifat privat maupun publik, tertulis dan tidak tertulis, yang mengatur kegiatan dan kehidupan perekonomian nasional negara. Pasal 33 Undang-Undang 1945 merupakan dasar perekonomian di Indonesia. Di dalamnya mengandung prinsip paham kebersamaan dan asas kekeluargaan. Oleh karena itu, di dalam pembangunan hukum ekonomi Indonesia, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sifatnya memaksa, sehingga dalam perundang-undangan bidang ekonomi dinyatakan bahwa mengutamakan kemakmuran masyarakat banyak, bukan kemakmuran orang seorangan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai banyak sekali pesan moral dan pesan budaya dalam Konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pemimpin pemerintahan. Pesan konstitusional tersebut tampak jelas, bahkan yang dituju adalah suatu sistem ekonomi tertentu yang bukan ekonomi kapitalistik, namun suatu sistem ekonomi berdasarkan kebersamaan dan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 1 menjelaskan tentang perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Makna yang terkandung dalam pasal ini yaitu sangat dalam, yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan, serta atas asas yang sangat individualistis. Selanjutnya, pasal 33 ayat 2 menjelaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara itu sendiri. Dan pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sedangkan pasal 33 ayat 4 UUD 1945 menjelaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara imperatif menjadi dasar dalam pembangunan hukum ekonomi di Indonesia.
Selanjutnya, dalam sidang BPUPKI, pembahasan mengenai perekonomian Indonesia diterima pada tanggal 19 Juli 1945. Akan tetapi, mengenai hal tersebut tidak turut dibahas dalam sidang PPKI pada tanggal 18 dan 19 Agustus tahun 1945. Kesejahteraan sosial dalam sidang BPUPKI diusulkan oleh Muhammad Hatta sebagai berikut. 1. Orang Indonesia hidup dalam tolong-menolong. 2. Tiap-tiap orang Indonesia berhak mendapat pekerjaan dan mendapat penghidupan yang layak bagi manusia. Pemerintah menanggung dasar hidup minimum bagi seseorang. 3. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama menurut dasar kolektif. 4. Cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah. Dalam perkembangannya, Pasal 33 UUD 1945 mengalami perubahan dengan amandemen Undang-Undang Dasar pada tahun 2002. Dalam naskah teks asli Undang-Undang 1945, Pasal 33 tersebut dituangkan pada bab 14 dengan judul Kesejahteraan Sosial. Sedangkan berdasarkan hasil amandemen pada tahun 2002, Pasal 33 dituangkan pada bab 19 dengan mengalami perubahan judul menjadi Perekonomian Indonesia dan Kesejahteraan Sosial. Bunyi ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen tahun 2002 adalah sebagai berikut. Yaitu, pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi, ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Dari pembahasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Maksudnya, pembangunan ekonomi harus mendukung pembangunan ekonomi rakyat. Dalam arti rakyat harus turut terbawa sertakan dalam pembangunan, bukannya pembangunan yang akan menggusur rakyat atau mengusir rakyat dari perekonomian Indonesia. Mungkin hanya sampai di sini pembahasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.